Apa kabar saudara? Kami harap semuanya dalam kondisi fit dan sehat dalam menjalani rutinitas kerja Anda. Ya, tayangan berikut ini merupakan rangkaian kegiatan K3 pada pengoperasian alat berat. Tayangan ini akan menginformasikan kepada Anda betapa pentingnya prosedur pengoperasian alat berat dan cara aman mengoperasikannya di tambang dan pekerjaan manufaktur. Ikuti terus dan selamat menyaksikan. Salam K3. Setidaknya, ada berbagai jenis kendaraan hadir dan bergerak di sekitar lingkungan pertambangan serta pekerjaan manufaktur. Di antaranya, mobil, truk, forklift, crane, truk tip, dan sebagainya. Alat berat adalah segala macam peralatan atau pesawat mekanis, termasuk attachment dan implementnya bagi yang bergerak dengan tenaga sendiri atau self-propelled atau ditarik, towed type, maupun yang diam di tempat atau stasioner dan mempunyai daya lebih dari 1 kW yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi pertambangan, industri umum, pertanian, kehutanan, dan atau bidang-bidang pekerjaan lainnya, sepanjang tidak merupakan alat processing langsung. Dalam pengoperasian alat berat, banyak hal dan aspek yang harus diperhatikan, mulai dari keterampilan dan skill operator, prosedur pengoperasian alat, aspek keselamatan kerja atau K3, dan aspek perawatan. Alat berat ini merupakan peralatan teknik yang mengandung resiko bahaya tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja bila mana tidak ditangani secara baik dan benar. Dengan semakin meningkatnya penggunaan alat berat di bidang industri dan jasa, di mana pesawat angkat dan angkut atau alat berat dapat juga menyebabkan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian baik terhadap harta maupun jiwa manusia. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai pengoperasian kendaraan alat berat perlu ditingkatkan. Jika kendaraan digunakan rusak, tentu memiliki potensi dan dampak negatif yang menyebabkan banyak kerusakan juga cedera bagi orang-orang di lingkungannya. Selain itu, secara ekonomi, apabila kendaraan hancur dan rusak, dapat merugikan operasional perusahaan dan perlu biaya mahal dalam perbaikannya. Yang harus diingat dan dipahami saat mengoperasikan kendaraan adalah mesin yang sangat kuat, mahal, dan perlu tanggung jawab besar untuk mengoperasikannya dengan baik dan benar. Meski begitu, jika Anda mengoperasikan kendaraan dengan benar, diimbangi dengan perawatan yang benar, tentu Anda bisa optimal dalam mengoperasikannya. Sebelum kendaraan yang akan digunakan, lokasi kerja harus siap untuk peralatan tersebut. Dan tentunya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, area aman untuk pejalan kaki dan area pengecualian, batas kecepatan, sistem manajemen lalu lintas, barikade, tempat parkir, jalan berkualitas bagus, pencahayaan yang memadai untuk menerangi jalan, lingkungan sekitar, dan pekerja lain yang mungkin dekat, mengamankan area pengangkutan dan dermaga pemuatan, area perawatan kendaraan. Bagi operator kendaraan alat berat, pastikan untuk mengikuti semua aturan dan peraturan. Di antaranya, selalu mengendarai kendaraan di sebelah kiri, jauhi area aman pejalan kaki yang ditunjuk dan zona aman pengecualian, ikuti semua batas kecepatan, jangan memasuki area yang dilarang, dan tidak melewati barikade. Hanya mengoperasikan kendaraan jika Anda dapat melihat dengan jelas dan jika memiliki pencahayaan yang memadai untuk menerangi jalan. Anda harus memiliki STO atau SIM yang berlaku bagi kendaraan agar bisa mengoperasikannya. Tidak ada STO atau SIM yang sah, berarti Anda dilarang mengoperasikan kendaraan sampai Anda mendapatkan STO atau SIM yang sah. Bila melanggar, tentu bisa membawa Anda sampai di pengadilan, dan Anda kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan Anda. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempelajari semua tentang bagaimana mengoperasikan kren atau mengangkat platform yang aman dengan dasar pertimbangan, derek atau platform pengangkat dan peralatannya, mengoperasikan kren atau platform pengangkat, jatuh dari peralatan, listrik, memiliki izin yang tepat, tanda sinyal, memegang STO atau SIM yang valid.
untuk memastikan bahwa mobil serta peralatannya dapat beroperasi dengan aman. Pastikan bahwa kendaraan, model dan desain cocok untuk tugas yang diperlukan. Contohnya, tidak menggunakan 5 ton max load crane untuk mengambil lebih dari 5 ton. Pastikan kendaraannya bersih dan rapi. Pastikan kendaraan berada dalam kondisi operasi yang baik. Serahkan saja sesuai anjuran pabrikan. Miliki daftar periksa operator kendaraan dan ikuti setiap hari. Simpan kendaraan di area yang akan melindunginya dari elemen. Semua rantai, belenggu, sling, dan kait harus diberi tag dan diamankan dengan benar. Jangan gunakan rantai, kabel, tali, sling, kait, atau belenggu yang rusak. Fit load hooks dengan perangkat untuk mencegah pemindahan beban. Kendaraan harus selalu digunakan pada permukaan yang stabil. Block leveling harus digunakan dengan benar. Dan cranes yang dirancang untuk digunakan dengan outriggers harus dilepas dan diblokir dengan aman. Untuk mengoperasikan kendaraan secara aman, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, memiliki akses terbatas ke wilayah kerja, beban yang dipindahkan atau tergantung di atas pekerja. Beban tidak boleh dibiarkan menggantung di udara tanpa ada operator yang hadir. Menjadi operator bersertifikat, juga dikenal sebagai rigger atau dogman. Tidak bermain dengan dan berayun di hook atau beban. Mengamankan semua kait atau rantai dan belenggu saat mengendarai kendaraan. Mematuhi sinyal yang diberikan oleh satu orang saja. Setelah memastikan semua kondisi dan mesin kendaraan aman, pastikan kondisi dereknya juga dalam kondisi baik. Jika operator jatuh dari peralatan alat berat, tentu dapat berakibat fatal dan menyebabkan cedera serius. Karena itu, pastikan tangga tetap pada mesin sudah aman. Saat mengoperasikan derek yang sangat tinggi, pakai baju keselamatan dan tali pengikat sepanjang waktu. Gunakan area akses tetap dan platform yang ditinggikan jika memungkinkan. Melalui video ini, mari kita lihat dan pahami beberapa tanda dan sinyal tangan yang umum digunakan untuk operator derek dan pengangkat pada kendaraan alat berat. Sinyal ini menandakan Anda harus berhenti. Tanda ini diberikan oleh siapapun, bahkan seseorang yang bukan pekerja atau rigger atau dogman harus dipatuhi setiap saat. Sedangkan sinyal ini berarti Anda harus mengangkat kerekan Anda. Sebaliknya, jika sinyal ini diperlihatkan, berarti Anda harus menurunkan kerekan Anda. Sebagai petugas operator alat berat, pastikan untuk mengenali dan mengingat tanda-tanda itu. Truk tambang yang berukuran besar, kuat, mahal, dan kasar itu juga memuat berbagai ancaman potensi bahaya. Untuk mengurangi bahaya itu, ada beberapa langkah-langkah pengendalian yang harus diperhatikan. Selalu setiap hari, meninjau daftar periksa driver Anda dan lengkapi buku log Anda dengan benar. Gunakan truk seperti yang diinginkan saja. Gunakan kapasitas yang sesuai dan tipe truk untuk pekerjaan yang tepat. Misalnya, jangan membebani truk seberat 10 ton dengan lebih dari 10 ton. Selalu perhatikan truknya. Lakukan perawatan seperti yang direkomendasikan oleh pabrikan. Jaga agar truk tetap bersih dan rapi. Periksa apakah truk itu bebas dari kebocoran hidrolik. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan aktuator hidrolik yang tidak berfungsi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kecelakaan, penundaan, cedera, dan kemungkinan kematian. Jangan sekali-kali membebani truk secara berlebihan. Pastikan pengemudi memiliki perlindungan yang diperlukan untuk lingkungan kerja, seperti perlindungan dari debu, kebisingan, getaran, dan elemen. Pastikan truk dipasang dengan membalikan lampu dan membalikan beeper suara. Periksa setiap hari bahwa ini berfungsi dengan benar. Struktur proteksi melintang atau ROPS untuk struktur perlindungan objek pendek dan jatuh, atau FOPS untuk jangka pendek, harus dipasang ke truk untuk melindungi pengemudi jika terjadi kecelakaan.
Sabuk pengaman harus dipasang, dipantau, dan digunakan dengan benar. Untuk meminimalkan kecelakaan, sistem kontrol lalu lintas yang baik, pastikan Anda berkomunikasi dengan menara kontrol dan dengan pengemudi lain di sekitar Anda. Pastikan untuk mengikuti semua rambu lalu lintas, tanda batas kecepatan. Jangan masuk ke wilayah terlarang dan ikuti semua petunjuk yang diberikan oleh staf pengendali lalu lintas. Kendaraan sangat tergantung pada bahan bakar. Untuk mengoperasikan, akan selalu ada dalam jumlah besar bahan bakar di tambang atau manufaktur tanaman. Semua tangki penyimpanan bahan bakar sementara harus dilindungi agar tidak dilanggar atau rusak oleh kendaraan. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkannya di tempat penyimpanan yang aman, area penyimpanan yang tinggi, atau dikelilingi oleh barikade. Tangki bahan bakar sementara harus berisi dinding ban untuk menahan kebocoran atau tumpahan. Semua sumber pengapian harus dijaga jauh dari bahan bakar. Dan alat keamanan seperti alat pemadam kebakaran harus tersedia di dalam kabin kendaraan dan di dekat tempat penyimpanan bahan bakar. Kerja yang berkepanjangan dengan paparan debu udara dari proses penambangan dapat mengakibatkan masalah pernapasan permanen dan ketidaknyamanan. Pastikan bahwa Anda dilengkapi dengan masker debu, atau bahwa kendaraan yang digunakan memiliki kabin ber-AC yang disegel tanpa debu, asap, dan juga kebisingan berlebih. Hal ini penting, karena itu lakukan perawatan berkala dengan membersihkan saringan udara dan debu, juga penggantian bila diperlukan. Sama seperti mengoperasikan mesin derek atau pengangkat, Anda harus memiliki sertifikat dan berlaku saat mengoperasikan truk, dan Anda harus memiliki izin untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, melalui video ini, diharapkan Anda semuanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang operasi kendaraan di pertambangan. Safety is my life. Oke guys, itu dia tadi penjelasan K3. Semoga kita dapat mengambil ilmunya dan kita dapat menerapkannya di tempat kerja kita masing-masing. Terima kasih.